Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib, di mana sekarang masuk ke pokok bahasan yang baru, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar nanti akan terbagi dua, gitu. Ada limit fungsi itu ada terbagi dua, yaitu satu limit fungsi aljabar, yang kedua limit fungsi trigonometri. Yang sebelumnya dulu itu di masuk ke satu materi, gitu kan, tidak dipecah. Kalau sekarang yang fungsi aljabar itu masuk ke matematika wajib, sedangkan limit fungsi aljabar trigonometri itu masuknya ke matematika peminatan. Yang lebih baik itu sebenarnya perurutan, gitu ya, karena trigonometri itu harusnya didahului oleh limit fungsi aljabar, tapi karena sekarang dipecah, maka bisa nanti kita itu bersamaan, gitu, di satu pertemuan membahas limit fungsi aljabar, kemudian di waktu lain membahas limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang limit fungsi aljabar ini ada beberapa bentuk, ya. Yang bentuk yang pertama itu yaitu bentuk 0 per 0 di sini, ya. Jadi kalau fungsi itu adalah menghasilkan 0 per 0, misalkan, ya, sebelum ke contoh ini kita ambil contoh yang sederhana. Misalkan kita punya fungsi, ya, f(x) gitu sama dengan misalnya 2x, gitu ya, 2x dikurangi 4, gitu kan, kemudian dibagi 3x dikurangi 6, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kita memiliki fungsi 2x 4 dibagi 3x 6. Kemudian kita akan menentukan nilai untuk f2, gitu misalnya, ya, f2. Berapa nilai f2 itu, gitu kan. Nah, kalau kita masukkan ini ke fungsi seperti ini, gitu kan, maka nanti kan ini jadi 2 kali 2, gitu ya. 2 kali 2 dikurangi 4, ya. 4 dibagi 3 kali 2, ya. 3 kali 2 dikurangi 6, gitu kan. Nah, gitu. 2 kali 2 itu 4, 4 kurang 4 itu adalah 0, ya. 0 dibagi 3 kali 2, 6. 6 kurang 6, 0 juga. Nah, kita diperolehlah jawaban 0 per 0. Sedangkan 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu, gitu ya. Maka di sini di judul itu adalah bentuk 0 per 0. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka muncullah limit, gitu ya. Jadi supaya persamaan itu dapat ditentukan hasilnya, gitu. Kalau seperti ini adalah bentuk tak tentu. Tak tentu itu ya tidak menentu. Kalau kita menjawab misalnya 0 bagi 0 itu 1, ini betul, ya, betul juga, karena 1 kali 0 itu 0. Kalau kalian menjawab 0 bagi 0 itu adalah 2, ini betul juga, karena 2 kali 0 itu adalah 0 juga. Makanya jawaban yang seperti ini adalah bentuk tak tentu. Maka muncullah limit, gitu ya, pendekatan limit. Nah, kita kembali ke soal semula, gitu ya, bahwa untuk materi yang pertama itu adalah bentuk 0 per 0. Untuk bentuk 0 per 0 kita dapat melakukan, ya, yang pertama itu dengan cara pemfaktoran atau memfaktorkan, gitu ya. Jadi si soal itu kita faktorkan masing-masing. Nah, coba lihat pertama, ya. Tentukan nilai dari limit x menuju 2, ini bacanya x menuju 2, ya. Menuju itu artinya mendekati 2, ya, tidak persis 2. Ya. Jadi bisa 2,0000 sekian, ya, atau 1,999 sekian, gitu. Nah, sekarang limit x menuju 2, x kuadrat min 5x tambah 6 dibagi x kuadrat tambah 2x min 8, ya. Kenapa kita sebelum ini kita cek dulu, ya. Kita masukkan 2 ke sini, coba. 2 pangkat 2 4 kan. 4, ya. Dikurangi 5 kali 2 kurangi 10 berarti, ya. Ditambah 6, gitu kan. Nah, ini. Kemudian dibagi, masukkan ke bawah 2 pangkat 2 itu 4 juga. Kemudian 2 kali 2 ini adalah 4 juga, ya. Kemudian dikurangi 8, ya. Kurangi 8. Sama dengan 4 tambah 6, 10. Kurang 10, 0, ya. Yang atas 0. Kemudian 4 tambah 4, 8. 8 kurang 8, 0. Nah, jadi yang paling masa itu yang bawah. Nah, inilah. Kalau ini kita masukkan langsung, maka diperoleh 0 per 0. Maka 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Kalau diperoleh seperti ini, maka kalian harus memfaktorkan, gitu ya.
naik kuadrat, maka kalian harus mahir di sini. Nah, sebenarnya di limit juga ini udah diarahkan ya. Di limit itu udah diarahkan. Kalau X menuju 2, maka pasti akan ada X min 2 ya. Jadi kalau X menuju plus 2, maka akan menuju, kalau X menuju plus 2 ya, maka akan muncul X min 2. Kalau di sini X menuju min 2, maka akan muncul X plus 2 ya. Jadi memfaktorkan ini sudah terbantu. Jadi kalau kalian untuk memfaktorkan ini sudah terbantu sebelah gitu kan. Jadi dahulukan yang X min 2 gitu ya. Nah gitu. Nah, berarti tinggal mikir kalian yang sebelahnya lagi gitu kan. Kalau X kuadrat itu pasti X kali X ya, di sini X gitu kan. Kalian harus meletakkan bilangan yang lebih besar itu di depan gitu ya. Jadi kan kalau 6 itu kan karena sudah ada 2 pasti di sini 3 kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah 3 terletak di depan, maka tanda ini akan sama dengan tanda soal ya. Di sini kan min, pasti di sini min. Nah, gitu kan. Nah, gitu kan. Sekarang yang atas sudah kan. Kemudian yang bawah. Yang bawah pun pasti akan muncul X min 2. Jadi kalian tulis saja di sini X min 2 lagi gitu kan. Gitu. Ya. Tinggal yang sebelahnya. Nah, ini X kuadrat juga pasti X kali X ya. Nah, sini pasti X. Nah, 8 kan, 8 pasti 2, sudah ada 2 kan, pasti 8 itu ada 4 kali 2. Karena 4 sudah lebih besar daripada 2 di sini, maka si 4 itu tandanya akan sama dengan soal. Di sini kan tanda soalnya 4 positif ya. Maka di sini pasti positif. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah seperti sini, maka kita tinggal coret gitu ya. Ini yang sama ini coret ya. Nah, gitu kan. Jadi kan X min 2 bagi X min 2 itu 1 ya. Kenapa sudah boleh mencoret? Karena di sini sekarang si X-nya itu bukan 2, tapi mendekati 2. Maka karena ini sudah coret, berarti tinggal limit X menuju 2, X kurang 3 per X tambah 4. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita masukkan nilainya. Begitu nilai masuk, maka fungsi limit ini, simbol limit itu hilang ya. Berarti sekarang X diganti oleh 2. 2 kurang 3 tambah bawah juga 2 tambah 4. 2 kurang 3 adalah min 1. 2 tambah 4, 6. Maka diperoleh min 1 per 6. Itu contoh yang pertama ya. Kita lihat sekarang contoh yang kedua ya. Kalau sudah yang pertama, biasanya kalian jadi lebih mudah ya. Kita lihat sekarang contoh kedua ya. Nah, contoh yang kedua, tentukan nilai dari limit X menuju 3 untuk 2X kuadrat min 18 per X kuadrat tambah 2X min 15 ya. Pasti kalau di sini X menuju 3 akan muncul di sini X min 3. Nah, seperti di sini ya. Tapi kita memfaktorkannya gimana kalau ketemu soal seperti ini. Coba perhatikan dulu ya. Yang 2X kuadrat min 18, ini kedua ruas ini bisa dibagi dengan 2 ya. Berarti kalau bisa dibagi dengan 2, 2-nya keluarkan. 2 keluarkan, kita kurung. 2X kuadrat dibagi 2 itu tinggal X kuadrat ya. Kemudian min 18 dibagi 2 adalah min 9 ya. Per, ini yang bawah biasa dulu, X kuadrat tambah 2X min 15. Ini bentuk istimewa kalau ketemu soal seperti gini ya. Kalau X kuadrat gitu kan, min 25 kan udah dibahas kalau nggak salah dari kelas. Ini pasti kalau difaktorkan itu jadi X ya. Boleh min dulu, boleh plus dulu ya. Mana dulu ya. X min 5 dikali X plus 5 gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi yang ini pun sama ya. Jadi kalau X kuadrat min 9 ini 2-nya biasa, 2 kurung X kuadrat min 9 kan bisa difaktorkan jadi X min 3 kali X plus 3 ya. Then, kemudian yang bawah, yang kata kunci di sini X menuju 3 pasti akan muncul X min 3. Nah di sini ada X min 3 ya. Berarti yang bawah sudah ada X min 3 ya. X kuadrat itu pasti X kali X gitu kan. Kemudian 15, ini sudah ada 3 kan, pasti 15 itu adalah 3 kali 5. Karena 5 udah lebih besar daripada 3 bilangannya, bukan tandanya ya. Maka si tanda 5 itu akan sama dengan soal di sini. Misalkan plus 2X ya, pasti di sini plus gitu. Pasti ya. Karena di limit itu udah istimewa. Maka diperoleh limit X menuju 3, 2 X min 3 kali X plus 3 per X tambah 5 X kurang 3. Sekarang yang ini sudah bisa kita coret ya. Berarti tinggal 2 kali X plus 3 per X tambah 5. Kalau sudah seperti ini, tinggal masukkan nilainya. Begitu nilai masuk, maka limit itu hilang ya. Jadi 2
kali X-nya ganti oleh 3, 3 tambah 3 per X-nya ganti oleh 3, 3 tambah 5. 3 tambah 3 itu 6, 6 kali 2, 12 ya. 3 tambah 5, 8, ini 12 per 8. Kalau kita perkecil, ini bagi 4 itu adalah 3, 8 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Tapi kalian boleh mengecek lagi ya, kalau perkalian atau penjumlahannya ada yang kurang tepat ya.